Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini film jadul akan membahas film yang berjudul Arya Penangsang. Film yang dirilis pada tahun 1983 ini dibintangi oleh Jack Sampurno sebagai Arya Penangsang, Yan Bastian sebagai Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dan Leo Chandra sebagai Danang Sutawijaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Paman, hentikan semua ini. Berhenti semua. Hup. Bagus, Rangkut. Tidak percuma Paman Mataun melatihmu selama ini. Ampun Kanjeng Adipati, sama sekali hamba tidak bermaksud memamerkan kemampuan hamba. Paman Mataun, serahkan. Rangkut, terimalah keris itu. Bunuh Prawoto. Orang itulah yang membunuh ayahku Pangeran Sekar. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hamba siap melaksanakan perintah. Prawito yang dimaksud Arya Penangsang adalah Pangeran Prawito, penguasa Demak saat itu. Dan singkat cerita, dengan kehebatannya, Rangkut dengan mudah mengalahkan prajurit penjaga dan masuk ke dalam keraton. Dia yang menemukan anak Pangeran Prawito. Dia menjadikannya sandera untuk bisa masuk ke kamar Pangeran Prawito. Dengan cepat, dia langsung menghujamkan keris pemberian Arya Penangsang kepada dada Prawito. Lalu dengan sisa kekuatannya, Prawito masih sempat membalas dan berhasil membunuh Rangkut. Kematian Pangeran Prawito beserta permaisurinya membuat dendam kesumat Ratu Kalinyamat berkobar. Dia adalah adik perempuan dari Pangeran Prawito, dan bersama Pangeran Hadiri suaminya, ia hendak meminta keadilan kepada Sunan Kudus, di mana diceritakan Sunan Kudus di sini adalah guru dari Arya Penangsang. Bukankah orang-orang itu prajurit Jipang? Benar. Mengapa? Kakang Penangsang pasti berada di dalam. Kebetulan sekali. Di depan Bapak Sunan Kudus akan kutunjukkan segala perbuatannya. Jangan diajeng. Kita harus berhati-hati. Jangan khawatir. Kita berada di pihak yang benar. Atas perkenan Bapak Sunan Kudus, Pangeran dan Kangjeng Ratu dipersilahkan menunggu di dalam. Baik. Maaf Bapak Sunan, apabila kedatangan kami berdua tidak memberitahukan lebih dahulu. Tidak apa-apa. Silakan. Rupa-rupanya ada sesuatu yang mendorong anak mas berdua datang kemari. Begini. Benar Bapak Sunan. Kedatangan kami berdua menghadap Bapak Sunan untuk minta keadilan. Keadilan? Ya. Tentang apa? Tentang terbunuhnya Kakang Mas Prawoto beserta permaisuri. Almarhum berdua dibunuh oleh utusan Kakang Mas Arya Penangsang dengan cara yang sangat kejam. Apakah sudah pasti bahwa pembunuh itu adalah utusan anak mas Arya Penangsang? Jelas Bapak Sunan. Pembunuh itu adalah prajurit Jipang. Sedangkan keris yang digunakan untuk membunuh adalah keris Kakang Mas Penangsang. Tuduhan itu belum meyakinkan. Sebab siapa tahu keris anak mas Arya Penangsang dicuri oleh salah seorang prajurit atas kehendak sendiri. Kalau Kakang Mas Arya Penangsang bukan seorang pengecut yang licik, pasti ia akan mengakui perbuatannya dengan cara yang jantan. Sebagai seorang guru, Bapak Sunan harus mampu bertindak adil. Siapa yang bersalah harus dihukum. Anak Ajeng, jangan coba menyudutkan aku. Sama sekali aku tidak punya wewenang untuk mengadili perkara ini. Sekarang aku tahu, ternyata Bapak Sunan memihak kepada Kakang Mas Arya Penangsang. Tidak ada gunanya aku merangkak-rangkak dan menyembah untuk memohon keadilan. Ayo kita pergi. Tidak ada gunanya kita datang kemari.
Setelah mengetahui bahwa Sang Sunan lebih memihak Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat langsung pergi dari sana. Dan Arya Penangsang yang sebenarnya ada di sana, dia langsung memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Ratu Kalinyamat beserta Pangeran Hadiri. Kemudian pasukan Jipang Panolan itu langsung berangkat menyusul rombongan sang ratu. Setelah berhasil tersusul, terjadilah perang antara mereka, dan pasukan Jipang Panolan ternyata lebih unggul daripada pasukan Demak. Hampir semua pasukan Demak tewas, bahkan Pangeran Hadiri juga gugur dalam perang tersebut, sehingga tinggal satu-satunya Ratu Kalinyamat yang tersisa. Kemudian sang ratu memilih untuk lari sekuat tenaga karena ia sadar tidak mungkin menang bila dikeroyok, hingga langkahnya berakhir di sebuah jurang yang begitu dalam. Hei, harimau betina. Aku memang pernah mendengar kehebatanmu. Kau dengan pasukanmu berhasil mengusir orang-orang Portugis di Jakarta. Sekarang lawan modal aku, Singaprana, Senopati Jipang yang pilih tanding. Tih, aku bukan cecurut kerdil semacam tampangmu. Betapapun Arya Penangsang datang membantumu, aku tak akan surut selangkah pun. Ayo, mulai. Aku tak akan gentar. Pasukan Jipang Panolan mengira bahwa Ratu Kalinyamat telah tewas karena jatuh ke dalam jurang. Akan tetapi ternyata sang ratu belum mati. Dia diselamatkan oleh seorang pemuda yang ternyata dia adalah seorang buronan di Jipang Panolan. Lalu keesokan harinya, ketika sang ratu telah sadar, dia meminta tolong kepada pemuda tersebut untuk mengantarkan suratnya ke Kadipaten Pajang dengan tujuan meminta bantuan kepada Sultan Hadiwijoyo atau yang lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Dan singkat cerita, Sin pun berganti memperlihatkan Ki Ageng Pemanahan dan juga Ki Juru Martani di Kadipaten Pajang. Ya, sejak semula aku telah menduga pada suatu saat nanti Penangsang pasti akan merebut tahta kerajaan Demak. Maaf Ki Lurah, di luar ada tamu yang ingin bertemu. Siapa tamu itu? Seorang anak muda yang menurut pengakuannya utusan dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kalinyamat? Suruh dia masuk. Benarkah kau utusan Kanjeng Ratu Kalinyamat? Benar Ki Lurah. Hamba membawa surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kakang Pemanahan, kau pasti sudah mengerti isi suratku ini. Karena itu, aku sangat mengharap kedatanganmu ke Pasanggerahan Danaraja. Kecuali itu, aku titip anak yang membawa surat ini agar bisa kau terima menjadi prajurit Pajang. Ternyata Kanjeng Ratu Kalinyamat masih hidup. Baiklah, sebelum kau diterima menjadi prajurit Pajang, sebaiknya untuk sementara kau tinggal di rumahku. Terima kasih Ki Lurah. Sebelum kalian mendapat tugas dari Kanjeng Adipati Arya Penangsang, terlebih dahulu kalian harus berlatih untuk bisa saling menyesuaikan diri. Secara perorangan memang kalian ini hebat. Tapi untuk menjalankan tugas yang berat ini, kalian harus bisa kerja sama. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kira-kira tugas apakah yang harus kami laksanakan itu, Ki Pati? Hal ini masih sangat dirahasiakan. Nanti Kanjeng Adipati sendiri yang akan memberitahukan. Arya Penangsang terlihat sedang mengumpulkan pendekar pilih tanding untuk melakukan tugas yang sangat berat. Bahkan dia tidak sungkan menguji kehebatan mereka dengan dirinya sendiri.
Karena tugas yang akan kalian lakukan sangat berat, maka aku ingin mencoba kemampuan kalian. Lawan aku semua. Ampun Kanjeng Adipati, untuk menjajaki kemampuan anak-anak ini, janganlah Kanjeng Adipati mempergunakan Kiai Setan Kober. Ya, dengan pusaka itu, aku perintahkan kalian membunuh Adipati Pajang, Hadi Wijaya. Apa kalian takut? Tidak, Kanjeng Adipati. Betapa saktinya Adi Wijaya, hamba tidak akan takut. Bagus. Aku bangga memiliki prajurit seperti kalian. Nah, laksanakan perintahku. Arya Penangsang tahu bahwa Ratu Kalinyamat masih punya hubungan kekeluargaan dengan Adipati Pajang itu, sehingga dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu sebelum Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir itu membalas dendam atas kematian Ratu Kalinyamat. Dan singkat cerita, pendekar-pendekar suruhan Arya Penangsang itu menggunakan sirap agar bisa masuk ke Daton Pajang. Semua prajurit biasa terkena efek sirap tersebut, kecuali beberapa petinggi yang memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Lalu 2 orang dari 4 pendekar itu masuk kamar Hadiwijaya, sedang keduanya lagi berjaga di luar kedaton. Ampun Kanjeng Adipati, ternyata hamba datang terlambat. Periksalah kedua orang itu. Aku tidak sengaja melukainya. Baik. Kedua orang itu masih hidup, Kanjeng Adipati. Pusaka Kadipaten Cipang. Untuk sementara simpanlah keris ini. Baik, Kanjeng Adipati. Ayo. Ampun Kanjeng Adipati. Di luar kami telah menangkap kedua orang ini. Barangkali teman-teman mereka. Bawalah mereka keluar. Rawatlah baik-baik. Berilah ganti pakaian dan makan secukupnya. Dan setelah kesehatannya pulih kembali, aku ingin berbicara dengan mereka. Kesalahan kalian aku ampuni. Sebab kalian berempat hanya utusan. Terima kasih Kanjeng Adipati. Sama sekali hamba tidak menduga apabila Kanjeng Adipati berkenan memberi pengampunan kepada hamba berempat. Kakang, berilah mereka uang secukupnya.
Antarkan mereka sampai ke perbatasan. Usahakanlah agar jangan ada seorang prajurit pun yang tahu. Baik, Kanjeng Adipati. Titah Kanjeng Adipati akan hamba laksanakan. Kemurahan hati Sultan Hadiwijaya sangatlah besar. Dia melepaskan keempat pendekar tersebut dan menitip salam untuk Arya Penangsang. Lalu singkat cerita, pendekar-pendekar itu telah sampai di Jipang Panolan. Namun tidak seperti Hadiwijaya, Arya Penangsang malah menghukum mati pendekar yang gagal itu. Lalu scene pun berganti. Terlihat Sultan Hadiwijaya tengah membaca surat undangan dari Sunan Kudus. Maksud undangan tersebut ialah Sunan Kudus berniat menengahi masalah yang terjadi antara Jipang dan Pajang. Meskipun beberapa orang petinggi menyarankan agar Sultan Hadiwijaya tidak menghadiri undangan itu, tetapi Hadiwijaya sendiri tetap berbaik sangka dan dia bersikeras untuk tetap menghadiri undangan tersebut. Betapapun hebatnya seseorang, kalau dia sampai duduk di atas dampar ini, ia akan kehilangan kesaktiannya. Kalau demikian, Aji Raja Kalacakra itu benar-benar luar biasa. Karena itu, usahakan agar Hadiwijaya duduk di atas dampar ini. Rombongan Adipati Hadiwijaya sedang dalam perjalanan menuju kemari. Apakah dia bawa prajurit banyak? Tidak, Kanjeng Adipati. Hanya beberapa orang, termasuk Ki Pemanahan dan Sutawijaya. Siapkan prajurit Jipang. Dan jangan bergerak sebelum ada perintah. Baik. Selamat datang, Adimas. Silahkan. Yang pantas duduk di atas dampar itu adalah Adimas Hadiwijaya. Bukankah dampar ini biasanya dipergunakan oleh Bapak Sunan? Benar. Tapi berhubung Bapak Sunan belum bisa menemui, maka yang pantas duduk di atas dampar itu adalah Adimas. Aku hanyalah seorang tamu. Sedangkan Kakang Mas Penangsang berada di sini selaku wakil dari Bapak Sunan. Karena itu, adalah sangat bijaksana sekali apabila yang duduk di dampar ini adalah Kakang Mas Penangsang sendiri. Tidak baik kita berbincang-bincang sambil berdiri. Ayo, mari. Silakan duduk, Kakang Mas. Ayo. Silakan duduk. Apa yang kau bawa itu, Sutawijaya? Sutawijaya, serahkan keris itu kepada pamanmu. Keris itu aku temukan dibawa oleh pencuri yang masuk ke Kadipaten Pajang. Apakah keris itu keris sakti? Kesaktian keris ini tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakannya Penangsang, siapapun yang tersentuh akan mati. Aku rasa kerisku lebih sakti. Namanya Kiai Cerubuk. Akan kubuktikan bahwa keris Kiai Setan Kober lebih sakti daripada Kiai Cerubuk. Ketegangan Arya Penangsang dan Hadiwijaya dihentikan oleh Sunan Kudus yang akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ada apa kalian ini? Dagang keris? Ayo. Sarungkan keris kalian. Sarungkan Penangsang. Sarungkan Penangsang. Sarungkan.
Karena pertemuan hari ini suasananya tidak memungkinkan, maka musyawarah terpaksa aku tangguhkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kalau demikian, apakah kami diperkenankan pulang, Bapak Sunan? Silakan, anak mas. Mengapa Bapak Sunan merintangi hamba membunuh Hadiwijaya? Ternyata kau tidak mengerti isyarat. Maksud Bapak Sunan? Kau rupanya tidak mengerti apa yang kukatakan tadi. Sarungkan keris kalian. Dan Hadiwijaya segera memasukkan kerisnya ke dalam kerangkanya. Tapi kau tidak. Dan kemudian aku katakan lagi. Sarungkan. Sarungkan Penangsang. Sarungkan. Seharusnya kau menyarungkan kerismu itu ke dada Hadiwijaya. Ternyata hamba terlalu bodoh. Hadiwijaya belum terlalu jauh. Hamba ingin menantangnya berperang tanding. Tidak. Kau tidak akan bisa melawan Hadiwijaya. Bapak Sunan terlalu meremehkan hamba. Karena kau telah melanggar laranganku. Larangan yang mana Bapak Sunan? Siapa yang duduk di atas dampar ini? Ketahuilah Penangsang. Pengaruh Aji Raja Kalacakra yang berada di dalam dampar ini. Kini, kesaktianmu telah punah. Ya, kesaktian itu bisa kembali. Dengan syarat. Apapun syarat yang akan hamba laksanakan. Kau harus berpuasa Patigeni selama 40 hari. Sultan Hadiwijaya, dia berpisah dari rombongan karena ingin mengunjungi Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa. Singkat cerita, di tempat pertapaan Kang Boknya itu, Ratu Kalinyamat meminta kepada Hadiwijaya agar segera membalas dendam kematian kakak mereka, yaitu Pangeran Prawito. Ratu Kalinyamat bersumpah dia tidak akan berhenti bertapa dengan cara telanjang seperti ini sampai Arya Penangsang mati. Mendengar sumpah Kang Boknya itu, Sultan Hadiwijaya langsung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu menghabisi atau membunuh Arya Penangsang, dia akan dianugerahi bumi pati dan alas mentauk. Kemudian Ki Ageng Pemanahan, ia menyanggupi sayembara itu dan dia ditemani oleh Sutawijaya dengan senjata tombak Kiai Pleret yang diberikan langsung oleh Sultan Hadiwijaya. Dan singkat cerita, pasukan Pajang mulai berangkat menuju Jipang Panolan. Siapkah surat tantangan itu? Sudah kusiapkan. Surat ini kubuat seolah-olah dari Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Kalau tidak dengan demikian, Penangsang tidak akan datang seorang diri. Ada apa ini? Diam! Apakah kau Pekate Aryo Penangsang? Jawab! Ya. Ya, aku Pekate Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Mau apa? Serahkan ini kepada Aryo Penangsang. Sampaikan kepada Aryo Penangsang, Kanjeng Adipati Hadiwijaya menantang perang tanding. Menjelang tengah hari, Aryo Penangsang sudah sampai di sini. Kita harus bersiap-siap. Tunggu, lepaskan. Aku harus menghadap. Ada apa itu rame-rame? Lepaskan aku harus. Rupa-rupanya salah seorang Pekati Kanjeng Adipati berusaha ingin menghadap. Suruh orang itu kemari. Baik Kanjeng Adipati. Kenapa telingamu itu? Dipotong oleh orang Pajang Kanjeng Adipati. Dipotong orang Pajang? Siapa orang Pajang yang berani memotong telingamu itu? Hamba belum tahu. Tapi oleh orang itu, hamba dititipi surat tantangan. Katanya dari Adipati Hadiwijaya. Siapkan kudaku, Gagarimang. Setelah membaca surat tantangan itu, Arya Penangsang terbakar emosinya. Dia langsung berangkat seorang diri tanpa seorang prajurit pun. Namun Patih Jipang Panolan tetap berinisiatif membawa pasukan untuk mengikuti Arya Penangsang. Menariknya, karena emosi Arya Penangsang, dia lupa bahwa kesaktiannya telah sirna dan belum kembali karena ia belum berpuasa selama 40 hari.
Arya Penangsang yang telah terkapar bersimpah darah, Patih Jipang Panolan beserta seluruh pasukannya melakukan bela pati. Kemudian terjadilah perang besar antara pasukan Pajang melawan Jipang Panolan. Peperangan kali ini dimenangkan oleh pasukan Pajang. Di akhir film diperlihatkan Ratu Kalinyamat yang muncul bersama Sultan Hadiwijaya. Dia telah menghentikan pertapaannya dan film pun tamat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Akhir kata, salam film jadul.